Ketika sudah merasakan nyeri perut itu hampir keseluruhan perutnya, kemudian sudah tidak BAB lagi, ya itu tanda. Untuk membedakan dok, ini adalah nyeri abdomen akut yang sebenarnya masih ringan atau sudah berbahaya. Bagaimana dok caranya? Halo sahabat Madiang, selamat datang di Madiang Hospital Podcast bersama saya, Dr. Sri Mulyani Yusuf sebagai host podcast pada episode kali ini. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting, yaitu nyeri abdomen akut, yang merupakan salah satu kegawat daruratan bedah, kemudian sering terjadi, dan dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Nah, biasanya di masyarakat, nyeri abdomen akut ini dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal bisa jadi kondisi tersebut merupakan kegawat daruratan dan perlu ditangani. Nah, untuk memahami lebih jauh mengenai nyeri abdomen akut, telah hadir bersama kita saat ini narasumber yang tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Palopo, yaitu Dr. Abdul Syukur Kudus, spesialis bedah. Jadi Dokter Syukur ini merupakan dokter bedah pertama di Rumah Sakit Umum Siti Madiang. Betul ya dok? Betul, betul. Dan sudah sekitar 10 tahun. Ya, kurang lebih 10 tahun. Sudah cukup lama ya dok? Betul lama. Oke, sebelumnya selamat datang dokter. Ya, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Terima kasih sebelumnya dok Ya. untuk meluangkan waktunya. Oke. Oke, mungkin kita langsung mulai saja ya dok. Ya. Untuk pertanyaan pertama, nah nyeri abdomen akut ini kan sesuatu yang sebenarnya sering terjadi di masyarakat. Tapi sebenarnya dok, apa yang dimaksud dengan nyeri abdomen akut ini? Ya, nyeri pada abdomen, bahasa kita kan abdomen itu perut, ya. Bahasa kedokterannya medis itu abdomen, tapi di masyarakat itu istilah abdomen itu adalah perut. Jadi nyeri yang terjadi pada perut yang berlangsung kurang dari 2 minggu, dan sifatnya ada yang persisten, yang terus-menerus, continuous, ada juga yang intermittent, artinya hilang timbul gitu. Oke, jadi Ya. nyeri abdomen akut ini terjadi dalam waktu kira-kira 2 minggu ya dok? Iya. Ada terus-menerus, ada intermittent ya Ya. dok? Nah, kira-kira dok, mengapa kondisi nyeri perut akut ini perlu untuk kita kenali sejak awal? Ya, jadi penyebabnya itu kan banyak. Tidak semua itu berakhir dengan pembedahan, tapi ada juga yang dengan konservatif, dengan pemberian obat-obatan atau pola diet juga bisa membaik seperti itu. Nah, kenapa perlu dikenali? Karena itu tadi ada poin kira-kira nyeri ini mengarah ke kasus-kasus yang perlu intervensi bedah gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Nanti kita bisa bahas apa-apa penyebab itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dok, apa penyebab tersering dari nyeri abdomen akut yang terjadi di masyarakat dokter? Ya, nah penyebab ini kan banyak tergantung usia juga. Ada usia anak-anak itu, ada kemudian dewasa. Nah, eh, itu bergantian masuk di rumah sakit dengan kondisi nyeri perut dan tergantung lokasinya di mana. Kalau kita pembagian abdomen ini itu ada 4 kuadran, ya, di bagian atas kanan, kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Jadi di situ ketika ditunjukkan daerah kuadran ini di mana, itu kita bisa menduga, oh misalnya kanan atas, itu nyerinya sekitar hati atau empedu gitu, saluran empedu. Nah, kemudian kalau dia eh, abdomen bagian kanan bawah, perut bagian bawah, di situ bisa usus buntu, appendix ya, usus buntu, kemudian infeksi saluran kemih, bisa juga masuk gangguan-gangguan organ genital wanita bagian dalam, ya, seperti kandung telurnya, seperti itu. Nah, tergantung lokasi. Jadi banyak sekali, bisa penyebabnya itu karena suatu infeksi, bisa karena suatu tumor, atau suatu kelainan bawaan kongenital. Jadi penyebabnya banyak ya dok, dan Beragam. lokasinya ya dan penyebab nyeri lokasinya ini ya tergantung di mana lokasi nyeri yang dirasakan oleh Betul. pasien. Nah, untuk membedakan dok,
ini adalah nyeri abdomen akut yang sebenarnya masih ringan atau sudah berbahaya. Bagaimana dok caranya? Ya, jadi ketika pasien datang ke kita, itu memang betul-betul harus pemeriksaannya detail, betul-betul teliti. Itu kan banyak juga biasa yang lewat telepon, dok, ini lagi sakit perut, dok, ini apa obatnya? Semua dianggap itu sakit ulu hati misalnya, oh mah, gitu kan? Padahal bisa sumber penyebabnya dari tempat lain, misalnya nyeri alih dari empedu, ada kolik misalnya begitu, kemudian ada usus buntu, appendicitis. Nah, itu bisa kemudian kita kenalikan ada ciri khas dari pemeriksaan. Makanya kalau ada pasien seperti itu biasanya kita minta datang untuk periksa langsung. Nah, contoh pada appendicitis atau usus buntu itu yang nyerinya dimulai biasa dari ulu hati. Nah, kalau kita pikir cuma di situ, biasa orang bilang, oh mah ini. Nah, padahal beberapa jam kemudian nyerinya berpindah ke perut kanan bawah. Itu suatu khas untuk appendicitis. Nah, ini perlu penanganan lanjut seperti itu. Berarti ada harus diwaspadai di situ. Yang kedua, di perut kanan atas. Kadang-kadang orang sudah berobat, obat-obat lambung dikasih gitu ya. Padahal masalahnya ada batu empedu. Nah, itu perlu penekanan, ada sign, ada tanda yang diberikan ketika kita menekan perut ini, itu ada respon dari perut. Oh, ada istilah Murphy sign. Oh, berarti ini suatu keadaan infeksi di empedu. Seperti itu, dok. Jadi harus memang holistik. Kalau kita ingin melakukan pemeriksaan nyeri ini berbahaya atau tidak, itu perlu ditangani. Ya, Baik, jadi ya. untuk membedakan nyeri abdomen akut ini bersifat masih ringan atau berbahaya, kita perlu melakukan pemeriksaan holistik ya dok. Ya, Memang harus dikonsultasikan, konsultasikan. tidak boleh diobati sendiri. Tidak boleh, karena nanti salah obat. Karena seringnya di masyarakat kadang, oh kalau nyeri perut kita coba obat mah dulu. Iya, gitu. Jadi memang harus dikonsultasikan ya dok. Ya. Kemudian dok, kira-kira apakah ada gejala atau tanda-tanda bahaya yang harus membuat kita aware untuk segera ke rumah sakit dokter kalau merasakan nyeri perut? Oke, ini penting. Ketika sudah merasakan nyeri perut itu hampir keseluruhan perutnya, kemudian sudah tidak BAB lagi, ya itu tanda. Apalagi kalau sudah lebih dari 3 hari tidak BAB, hati-hati. Nah, dan perutnya seperti papan, begitu kembung, terus pas disentuh sakit sekali. Itu suatu tanda peradangan pada selaput usus atau pembungkuk bagian perut bagian dalam, peritoneum namanya, ya. Jadi kalau sudah ada respon itu hati-hati sekali karena bisa memicu infeksi berat. Nah, kalau tadi tidak BAB, suatu keadaan yang mungkin tersumbat ususnya, ya, mungkin tersumbat ya, atau kadang-kadang tidak ada lagi gerakan usus. Nah, itu perlu pemeriksaan juga. Nah, ketika terjadi itu perut yang sangat distended, kemudian ada muntah hebat, muntah-muntah terus, tidak BAB, itu segera di rumah sakit. Jangan dianggap sepele. Seperti itu, Dokter Sri. Iya, jadi tanda bahayanya dok nyeri perut yang hebat ya, seluruh perut Ya, dok. betul. Kemudian konstipasi sampai 3 hari ya dok. 3 hari. Atau muntah-muntah yang berat. Ya, Muntah dok. yang proyektil, nyemprot. Itu hati-hati sekali. Jadi kondisi ini harus segera ke IGD ya Ke dokter. emergency room, betul. Untuk menegakkan diagnosa dok dari nyeri abdomen akut ini, kira-kira biasanya apa saja pemeriksaan dokter yang biasa dilakukan? Ya, jadi kan standar ketika kita memeriksa pasien, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, ketika ada sesuatu yang mengarahkan kita kecurigaan kita, oh ini penyakit lebih lari ke perut bawah, oh berarti apa? Kita butuh misalnya USG, ya, ultrasonografi. Kita kadang-kadang butuh CT scan. Kadang-kadang kita butuh foto polos perut, ya, di ronsen namanya, di ronsen. Kemudian ditambah pemeriksaan penunjang yang lain seperti laboratorium. Nah, lab ini, di situ kita bisa lihat nilai leukositnya misalnya tinggi, sel darah putihnya tinggi, itu tanda-tanda infeksi. Nah, misalnya Hb-nya turun, hati-hati ada perdarahan, gitu. Jadi ada yang membuat kita terarahkan, apa yang kita curigai, ada yang mengarahkan kita. Bisa USG, penunjang dari
radiologi ataupun dari laboratorium. Seperti itu, Dr. Sri. Oke, baik dok. Ah, Berarti untuk menegakkan diagnosa mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang dokter ya. betul, ya. Untuk pemeriksaan penunjangnya pun kita bisa melakukan pemeriksaan darah rutin salah satunya ya dok, Mm-mm, atau pemeriksaan radiologi. ya. Nah, untuk berkaitan dengan pemeriksaan radiologi, seberapa penting kira-kira dok pemeriksaan penunjang berupa USG atau CT scan kita lakukan untuk nyeri abdomen akut ini dokter? Nah, ini pesan-pesan juga buat teman-teman yang di EGD, di emergency. Jadi, tidak semua harus USG, tidak semua harus foto polos abdomen. Ya, ketika pasien datang, nyeri akut, tadi cerita akut itu kurang dari 2 minggu, itu tidak serta-merta harus langsung foto polos perut misalnya. Nah, kita lihat kalau masih ada flatus, masih ada kentut, itu jangan di BNO, tidak ada gunanya. Nah, kalau misalnya eh, dia masih flatus, nyerinya sangat hebat di sisi mana, kadang-kadang kita membutuhkan suatu USG saja cukup. Ya. Nah, kapan kita CT scan? Yang lebih dari itu ketika kita meraba, misalnya ada massa dan sangat nyeri. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan CT scan. Nah, jadi kadang ada pasien datang nyeri perut sangat hebat, tidak bisa flatus, tapi ketika kita palpasi tidak ada, ketika kita raba tidak ada massa. Ah, itu kita minta USG dulu. Ah, tapi kalau kita raba ada massa sesuatu ini, berarti boleh kita dengan yang lebih tinggi lagi CT scan. Seperti itu, Dok. Oke, jadi memang perlu ya dok diperhatikan kapan kita perlu melakukan pemeriksaan foto polos, ya, Ya, BNO ya, ya, atau USG atau ya, pemeriksaan CT scan ya dok ya. pada pasien-pasien dengan nyeri perut. Yang itu yang standar yang ada di tempat kita. Di Oke. rumah sakit itu ada semua pemeriksaannya. Untuk kira-kira tata laksana dari nyeri abdomen akut ini dokter, kan ada yang diberikan obat saja ya dok, membaik, tapi ada juga yang dilakukan tindakan operatif. Nah, kira-kira pada kasus apa saja atau kapan nyeri abdomen akut ini dilakukan tindakan operatif dok? Ya, jadi memang penanganan itu tidak selalu operasi, ya. Ada istilah konservatif, itu dengan pemberian pola hidup, diet, kemudian obat-obatan itu bisa membaik. Nah, kondisi-kondisi tertentu yang berlanjut di meja operasi itu pada saat misalnya tadi dengan distended abdomen, perut yang sangat kembung, pada saat kita raba seperti papan dan sel darah putihnya begitu tinggi, itu mesti dilakukan tindakan penanganan operasi karena ini gejala infeksi yang sangat berat. Kalau kita tidak lakukan kontrol infeksi, itu bisa berlanjut jadi sepsis, jadi suatu infeksi yang sangat berat bisa menyebabkan kematian. Bisa lebih bertambah parah begitu. Kondisi-kondisi seperti usus buntu itu apendisitis, kalau dia cepat terdeteksi, kadang-kadang dengan pemberian obat itu selesai. Jurnal-jurnal terbaru, apendisitis tidak selalu operasi. Karena ada yang kita nilai di situ. Ada nilai respon nyerinya bagaimana, ada Alvarado score, ada skor-skor yang sudah diberikan kita, oh ini tidak perlu operasi. Ada yang nilai skornya yang tinggi, oh ini perlu masuk kamar operasi. Ada penilaian tertentu. Jadi nyeri perut kanan yang di bawah misalnya, seperti suatu apendisitis, nah kita lihat dulu, oh ini kalau sudah tegang seperti perabaan ini sudah kayak papan, segera itu karena itu ada nanah pasti di dalam. Usus buntunya sudah pecah, istilah kita pecah usus buntunya. Itu perlu kontrol infeksi dan menangani penyebab primernya apa, seperti itu. Berarti seperti contoh pada peritonitis ya dok, Iya, memang. iya, Kemudian kalau misalnya dokter sudah dilakukan tindakan operatif, kira-kira bagaimana proses perawatan pasien setelah dilakukan tindakan operasi dokter? iya. Tergantung ini kita operasinya apa, yang kalau simple saja itu mungkin perawatan di rumah sakit itu 2-3 hari sudah bisa pulang. Dengan pemberian antibiotik, perawatan luka, kemudian anti nyeri, ya, dietnya pun diatur. Nah, tapi kalau dia operasi yang sangat berat, itu bisa pemantauannya sampai di ICU. Operasi berat ini sampai membuka perut ya, laparotomi namanya, itu dibedah, itu sangat sensitif, harus tanda vitalnya harus dijaga betul, kebutuhan cairannya harus dijaga betul. Makanya mesti
terpantau. Awal-awal itu 2-3 hari pasca operasi biasanya kita lakukan observasi di ICU. Hari pertama, hari kedua. Nanti kalau kebutuhan cairannya bagus, mencukupi, kemudian keluhannya tidak ada masalah, kontrol-kontrol yang lain itu di laboratorium kita pantau, semua membaik, itu bisa berpindah ke ruangan. Jadi tergantung nanti apakah operasi yang simpel saja atau berat. Yang perlu saya sampaikan bahwa tidak semua keadaan akut abdomen ini itu dokter bedah yang tangani. Tidak semua, karena ada beberapa organ di luar dari misalnya saluran kemih, di luar dari dokter spesialis bedah. Ada teman-teman urologi misalnya, itu nyeri yang intermittent tadi, kolik-kolik seperti itu, bisa siapa tahu di saluran kemih bermasalah. Itu kan efeknya ke perut juga, efeknya perut sampai ke pinggang. Nah, ketika terdeteksi nanti bahwa ternyata memang kelainan saluran kemih, itu operasinya sederhana. Kadang membebaskan sumbatan sudah selesai dengan alat-alat canggih itu tadi, ya, minimal invasif. Begitu juga nyeri bagian-bagian bawah itu kadang-kadang ada torsiokista dari ovarium, dari Obgyn punya kasus. Ya, itu teman-teman Obgyn yang lakukan penanganan. Makanya tadi penting di saat kita melakukan pemeriksaan penunjang, kalau kasusnya itu berhubungan dengan teman sejawat yang lain, itu kita alihkan ke sana. Seperti itu, dokter. Jadi keadaan abdomen ini tidak selalu harus dokter bedah yang tanganin. Oke. Jadi di highlight ya dok, kapan nyeri abdomen akut ini kita konsul ke bagian bedah, kapan ke Obgyn, kapan ke urologi dan spesialisasi lainnya ya dok. Betul. Kemudian tindakan operasinya ya tergantung lagi. Apakah ini operasi yang simple, berarti cuma mungkin 2 hari perawatan. 2 hari perawatan, bisa pulang. Atau operasi yang besar ya dok, mungkin perlu perawatan di ICU dan observasi yang lebih lama. Betul. Oke. Tadi dok kita sudah membahas mulai dari apa yang dimaksud dengan nyeri abdomen akut, kemudian tanda gejala, bahkan terapinya dok. Nah, selanjutnya kita akan masuk di segmen mitos atau fakta dokter. Mitos atau fakta. Dok. Mitos atau fakta yang biasanya tersebar di masyarakat. Oke, kita mulai ya dok. Betul. Baik, pertanyaan pertama. Benarkah semua nyeri perut ini bisa kita obati dengan obat MAH? Mitos atau fakta dokter? Itu mitos. Ya, mitos. Karena tidak selalu sakit perut itu selesai dengan obat MAH. Ya, MAH istilah awam itu lambung, ya, sakit lambung, GERD. Biasa tidak semua nyeri perut diberikan itu langsung baik, tidak semua, ya. Oke, jadi perlu diingat nyeri perut tidak selalu membaik dengan obat MAH. Perlu diperiksa. Perlu. Baik, pertanyaan kedua dokter. Ada anggapan kalau nyeri perut setelah dipijat lalu nyerinya menghilang berarti tidak berbahaya. Mitos atau fakta? Mitos juga. Jadi kalau dipijat maksudnya ditekan-tekan gitu ya, terus hilang, membaik, atau orangnya dipijat, apanya yang dipijat ini dokter? Dipijat dok, perutnya kan kadang ada orang kalau kembung atau nyeri sekali perutnya, kadang dilakukan pijatan. Ya, itu tidak masuk di ilmu kita, tidak sesuai gitu. Ya dok. Berarti mitos ya dok? Mitos. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang mengatakan bahwa nyeri perut setelah makan pedas atau makan gorengan tidak berbahaya. Bagaimana dok, mitos atau fakta? Tergantung, tidak berbahaya. Kadang-kadang berbahaya, kadang-kadang juga tidak. Karena tidak semua orang punya respon yang sama. Ya, bagaimana jawabnya dia? Mitos atau fakta? Karena ya tergantung orangnya. Ada orang kalau dia dengan kondisi perut yang lagi meradang misalnya, jangan diberikan makanan yang pedas. Jangan, karena yang pedis ini tadi merangsang mukosa usus. Iya. Jadi jangan diberikan karena akan parah, bisa menjadi fakta. Tapi tidak semua yang pedas itu bermasalah di orang, tidak, karena ada juga orang yang makan makanan pedas tidak kenapa-kenapa. Gitu. Apalagi tadi gorengan. Ya, makanan yang gorengan ini sebenarnya itu lama efek di ususnya itu yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama, namanya transit time feses, kotoran kita kalau dia berminyak
itu lama di dalam usus. Nah, kalau dia lama itu menyebabkan iritasi, gampang terjadi kolitis, ya radang-radang usus, appendix, macam-macam. Nah, jadi radang usus karena lamanya gorengan-gorengan ini, lemak-lemak ini di dalam perut. Nah, seperti itu. Jadi orang yang dengan sudah ada keluhan perut, jangan paksa dengan makanan ini. Misalnya habis dioperasi, habis dilakukan pembedahan, sudah pernah terdiagnosa bahwa oh radang usus, kita paksa dengan makanan-makanan seperti itu, jangan. Ya, jangan dok, karena tambah parah. Gitu. Berarti untuk tadi pertanyaan mitos atau fakta tergantung ya dok Ya, tergantung. jawabannya. Bisa benar, bisa tidak. Ya, bisa jadi fakta, bisa jadi mitos. Kalau pasiennya ada memang riwayat radang perut, radang usus ya hati-hati. Hati-hati. Oke. Nah, selanjutnya dok, beberapa orang ini percaya kalau nyeri perut pada wanita muda itu selalu berhubungan dengan menstruasi. Nah, kira-kira dok, bagaimana cara kita membedakan kalau misalnya nyeri perut ini karena menstruasi atau ternyata nyeri abdomen akut yang berbahaya? Ya, ini kan organ genitalia wanita bagian dalam, itu di perut bagian bawah letaknya, di rongga kapung pelvis namanya, di rongga bagian bawah. Nah, kalau yang sifat nyerinya bulanan juga setiap datang haid itu muncul juga nyeri, itu kemungkinan dari persoalan haidnya. Tapi kalau biar tidak haid muncul juga nyerinya, itu belum tentu dari situ. Bisa karena efek misalnya ada mioma, ada kista, apalagi kalau kistanya sudah besar terpuntir, jangan memperhatikan itu tadi pola haid atau apa, ya. Karena kalau yang mengikut sesuai dengan jadwal siklus haidnya, ya itu bisa dari ini, dari persoalan haid memang yang membuat nyeri. Tapi kalau tidak ikut di siklus itu, ya penyebab lain ada. Nah, di kelainan objin itu banyak, ya tumor, infeksi, PID. Ya ada biasa orang dengan PID keluhannya keputihan terus, itu juga nyeri panggul seperti mau terbelah panggulnya, mirip-mirip dengan ISK, mirip-mirip dengan appendicitis gitu. Jadi di perut bagian bawah itu banyak diferensial diagnosisnya, banyak sekali yang gejala-gejalanya mirip. Nah, kalau dia tanya apakah sesuai dengan apakah haid atau apa nyeri, ya tergantung siklusnya itu dok, siklusnya. Kalau ngikut ke situ, curiga ke situ. Siapa tahu ada suatu endometriosis misalnya, itu, ya. Berarti untuk membedakan kita perlu memperhatikan, oh ini masuk dalam siklus haid atau bukan ya Ya, dok? gitu. Itu kuncinya. Baik, dokter. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira adakah faktor gaya hidup atau kebiasaan yang mempengaruhi terjadinya nyeri abdomen akut ini, dokter? Ya, ini sebenarnya pola sehat memang harus diatur karena penyakit itu 90% dari mulut kita. Ketika kita tidak bisa menjaga makanan kita, itu bisa memberi respon yang berat, terutama perut, ya, karena apa yang kita makan itu berefek di situ, berefek di perut kita. Tuhan sudah memberikan kita gigi taring 4, ya, gigi geraham lebih banyak. Jadi maksudnya begini, untuk porsi yang daging begitu, itu giginya cuma 4. Oke. Kalau untuk porsi yang serat sayur buah-buahan itu lebih banyak. Nah, kadang-kadang orang dia putar kadang yang banyak makan konsumsi daging, kurang makan sayur, itu berbahaya. Itu berbahaya karena tidak sesuai dengan fisiologi tubuh. Kita mesti kita balik ini. Kita perbanyak di seratnya, tetap kita bisa harus makan protein, tetap sumbernya dari apapun, daging juga boleh, tapi porsinya jangan lebih dari itu karena secara anatomi tubuh kita itu sudah didesain bahwa tidak boleh berlebihan di dagingnya seperti itu misalnya, ya. Jadi memang apa yang masuk di mulut kita itu kadang-kadang banyak yang menimbulkan penyakit seperti itu, dokter. Berarti di sini di highlight-nya dok adalah apa yang kita konsumsi ya yang perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Jadi makanan-makanan yang tinggi serat itu mesti kita sering-sering konsumsi. Kemudian
Eh, makanan-makanan yang berminyak jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu banyak. Karbo pun sebenarnya itu harus kita atur karena ada apa namanya, kalau dia berlebihan itu juga menimbulkan penyakit lain. Banyak kalau kita cerita penyakit ini kita tidak selesai di sini. Nah, karena memang sumbernya ini dari mulut. Nah, catatannya tadi sesuai struktur tubuh kita, makanan yang sangat tinggi lemak, kemudian gorengan seperti itu, kurang serat. Kalau di ini beras-beras ketan begitu, itu berat sekali usus proses. Nah, jadi mesti dikurangi. Ya, aktivitas-aktivitas di luar sana kan ini masyarakat hari ini minum minuman-minuman yang gampang didapat. Iya, Dok. Ya, itu juga mempengaruhi. Ada kan pengawetnya, gulanya. Orang yang suka ngopi tapi pakai susu misalnya, itu kalau ngopi tidak masalah. Tapi Ah, kandungan gulanya ya, Dok. tapi ada temannya itu gula. Gula ini bisa memperberat. Kalau ada radang di usus, itu waktu radang akan memanjang ketika ada manis, ada gula gitu. Nah, di susu ada gulanya. Seperti itu, dokter. Oke. Jadi mau makanan ataupun minuman kita harus jaga. Kita harus jaga. Oke. Jadi perlu diingat ya, makanan atau minuman ya. Ya, minuman yang dibutuhkan tubuh itu yang kayak fresh juice. Jus ya, Iya, Dok. iya fresh juice yang kita bikin sendiri tanpa gula misalnya, ya bisa. Ya, Oke, baik, oke. Dok. Nah, kira-kira untuk masyarakat sendiri, bagaimana caranya untuk mencegah atau mengurangi resiko, Dok, terjadinya nyeri abdomen akut? Oh, tadi ini kita sudah cerita, sebenarnya kita sudah Iya, Dok. singgung-singgung ya. Jadi bahwa pola hidup sehat itu dimulai dari salah satunya pola makan. Oke, Kalau pola makan kita bisa kita atur, itu insya Allah aman. Aman ya, baik makanan maupun minuman mesti terjaga. Ya, makanan jangan yang terlalu berlemak, berminyak, karena transit time kotoran itu di dalam usus kita lama, lebih memanjang dibanding kita makan serat. Kalau kita makan serat, cepat saja dia keluar itu. Oke? Nah, yang kedua, mesti dijaga olahraga. oke olahraga ya, Ah, Dok. olahraga. Kalau ada orang yang sembelit, susah BAB, coba upayakan coba jalan 5.000 langkah per hari, pagi hari misalnya. Itu kalau kita sudah berjalan 5.000 langkah, biasanya itu rasa mau buang air besar itu ada, muncul. Itu memudahkan semua keluar. Nah, selain tadi makannya, jangan dipaksa, terutama pagi hari, langsung yang berat-berat. Cobalah makan buah dulu di pagi hari. Kan masyarakat kita hari ini kalau pagi makanannya sokok Iya, gitu kan. Dok. Beras ketan, masih beras ketan itu langsung membebani usus kita. Terus belum belum beberapa jam kemudian dia jalan ke misalnya ke tempat warkop, makan lagi nasi kuning Ya, misalnya nasi begitu. kuning, Dok. Pakai daging, ini berat sekali. Jadi boleh boleh makan begitu, tapi ada waktu tertentu. Kalau makan-makan yang aman itu di atas jam 10, insya Allah aman. Tapi kalau memulai hari, air biasa, air mineral atau fresh juice ditambah dengan buah-buahan yang utuh langsung kita makan, itu bagus. Nah, ditambah berolahraga. Ya, nanti kalau makanan berat, makan daging, itu di siang harinya. Mulai dari jam 10 ke atas sampai jam 2 boleh makan yang berat. Boleh, Dok. Boleh semua makan soko, boleh terserah. Ya, karena kalau dari pagi kita ajar itu, aduh itulah makanya. Tapi nanti semakin anu ya, semakin banyak pasien juga yang datang ke rumah sakit kalau tidak mengatur diet. Oke, jadi harus diatur. Kita lebih preventif. Ya, seperti itu. Ya, dokter. Berarti pola makan dan pola minumnya ini harus sesuai dengan fisiologis tubuh ya, Dok. Ya, ditambah olahraga. Dan aktivitas fisik yaitu Ya, olahraga ya, Dok. ya. Mungkin olahraganya tidak harus yang berat-berat ya, Dok. Jalan kaki cukup tadi. Jalan kaki. Kira-kira seberapa banyak, Dok, langkah yang harus per hari? 5.000 langkah cukup. Oke, 5.000 langkah. Itu saya lakukan dan kalau tiap pagi itu harus BAB dulu Oh, ya. dan lancar. Nah, Berarti efektif ya, Dok? efektif. Jalan 5.000 langkah per hari. Baik. Gampang sekali diukur itu, Dok. Misalnya tuh teman-teman ini kita lihat kadang-kadang, oh ini orang berlebihan lemaknya atau apa. Itu kalau laki-laki kadang-kadang di perutnya buncit gitu. Kalau perempuan pinggulnya kadang-kadang yang banyak tertimbun lemak di situ. Ya. Oke. Jadi kalau ini kalau datang pasiennya ke kita kontrol, konsul atau apa, dia cerita, aduh susah sekali saya lihat perutnya ini banyak makan lemak ini.
Jadi mesti diet, mesti sesuai fisiologi tubuh tadi, bahwa kita tidak dilarang makan makanan yang berat itu daging-daging apa, tapi kondisi tubuh kita mulai dari gigi saja sudah memberikan warning, "Oh, jangan terlalu berlebihan, karena persentasenya 1/8 saja." Ya, iya Oke, dokter. baik. Jadi tadi dok kita sudah membahas banyak mengenai nyeri akut abdomen dan Hmm, sepertinya sudah sangat jelas ya dok. ya. Nah untuk segmen terakhir sekaligus segmen penutup dokter, apakah dokter punya pesan utama atau kira-kira take home message kepada masyarakat mengenai nyeri abdomen akut ini dok? Baik dokter. Jadi ketika kita mendapatkan nyeri pada perut kita, itu kewaspadaannya mesti tinggi ya. Kita harus waspada, terutama kalau nyerinya persisten. Sakit terus, kan tidak mungkin kita tunggu waktu sampai 2 minggu kita mau ukur itu, karena kadang-kadang waktu nyeri 3 hari itu bisa membuat keadaan menjadi berat. Dari 1 sampai 3 hari bisa berat. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda nyeri perut hebat, ditambah muntah, tidak BAB, segera ke rumah sakit. Gitu, itu pesan. Yang kedua, untuk pencegahan itu tadi mesti perlu memperhatikan pola hidup sehat, ya, termasuk pola makan. Karena saya katakan tadi 90% persoalan perut ini dari makanan, ya. Kemudian olahraga yang cukup, dibarengi dengan olahraga, maka kondisi perut ini akan menjadi lebih ringan. Seperti itu, Dok. Oke, baik Ah, dokter. Terima kasih banyak untuk informasinya, penjelasan yang sudah sangat jelas, kemudian sangat menarik dan menambah informasi bagi kita. Nah, jika pasien dengan keluhan nyeri perut akut dengan tanda bahaya yang tadi sudah jelaskan, dapat segera datang ke instalasi gawat darurat. Atau, jika ingin mengkonsultasikan masalah kesehatan terkait dengan bedah, dapat datang ke Poliklinik Bedah Rumah Sakit Umum Siti Madiang yang buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu pukul 14.00 sampai 16.00. Baik pendengar sekalian, kita sudah berada di penghujung podcast episode kali ini. Semoga informasi yang telah kita dengar tadi dapat membuat kita lebih waspada tentang tanda-tanda bahaya dari nyeri abdomen akut dan segera mencari pertolongan medis jika diperlukan. Jangan lupa untuk terus ikuti Madiang Hospital Podcast untuk informasi medis dan kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya dan tetap jaga kesehatan Anda.